إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin, para pendengar radio online Palopo Mengaji, walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan-lisan kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, pujian yang terbaik, sanjungan yang terindah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali di kesempatan petang hari ini kita akan lanjutkan kajian online yang membahas tema tentang rambu bagi setiap penuntut ilmu, dan kita ambil dari Kitabul Ilmi yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kita masih di adab-adab penuntut ilmu. Adab yang keenam yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini adalah ad-da'watu ila Allah. Al-amru sadisu, adab atau perkara yang keenam yang seorang penuntut ilmu hendaknya menghiasi dirinya dengan adab-adab tersebut. Di antaranya yang keenam ini adalah ad-da'watu ila Allah. Berdakwah, mengajak manusia secara umum dan secara khusus kaum muslimin untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Dan seorang penuntut ilmu sesuai dengan kapasitas keilmuan yang ia miliki itu hendaknya dia berdakwah. Ayakuna da'iyan bi'ilmihi ila Allah azza wa jal, yad'u في كل مناسبة في المساجد وفي المجالس وفي الأسواق وفي كل مناسبة, yaitu seorang penuntut ilmu hendaknya menjadi juru dakwah, menjadi pendakwah, menjadi pegiat dakwah, menyeru, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia lakukan itu dengan ilmu yang dia miliki. Dia berdakwah di setiap kesempatan, di setiap keadaan. Apakah dia berdakwah di masjid dengan mengadakan kajian, ta'lim dan yang semisalnya, au fil majalisi, dengan berdakwah di majelis ilmu, wa fil aswaqi, termasuk di pasar, termasuk di pasar-pasar. Naam. Wa fi kulli munasabatin, di momen apa saja. Kalau ada kesempatan dia bisa berdakwah, mengajak manusia
untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia pergunakan hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Ia tidak menyia-nyiakannya, ya. Dan dia berdakwah sesuai dengan keadaan dan kondisinya ketika itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, sesuai dengan kadar keilmuan yang dia miliki. هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن آتاه الله النبوة. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mendapatkan karunia berupa kenabian, yakni beliau diangkat menjadi nabi, wal risalah, dan beliau mendapatkan risalah untuk disampaikan. Sebab Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi sekaligus rasul. Beliau mendapatkan risalah dan diperintahkan untuk menyampaikan risalah tersebut. Naam. Ma jalasa fi baitihi bal kana yad'u an-nasa wa yataharraku. Beliau tidak diam di rumahnya. Ya. Beliau tidak diam di rumahnya. Bahkan beliau bergerak. Ya. Mengajak manusia berdakwah, mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana la uridu min talabatil ilmi an yakuna naskhan min kutubin walakinni uridu minhum an yakunu ulama amilin. Ya. Saya tidak menginginkan dari penuntut ilmu itu ya hanya sekedar menyalin kitab-kitab dan menjadikannya ada dalam dirinya. Dia tahu, dia ilmui, ya, tapi tidak ada dalam bentuk amaliyah, tidak ada dalam bentuk dakwah. Ya. Saya menginginkan mereka ini, para penuntut ilmu, menjadi orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Dan di antara bentuk mengamalkan ilmu, mengajak manusia, iya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini rambu, ya, bagi setiap penuntut ilmu. Ada ilmu yang dia miliki, iya, dia berusaha amalkan terlebih dahulu, ya. Itu kewajiban pokok yang pertama, dia mesti amalkan. Dia menghiasi dirinya dengan ilmu tersebut, baik pada ucapannya, perbuatannya, pembicaraannya, ataupun diamnya. Kemudian dia berusaha untuk menyampaikan dan mendakwahkan ilmu tersebut sesuai dengan, ya, kadar keilmuannya dan sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ia mampu, dan juga sesuai dengan keadaan dan kondisi orang yang jadi objek dakwah. Kalau keilmuannya misalnya dari A sampai D, maka jangan dia ngeyel berdakwah, iya, E sampai Z. Cukup A sampai D. A, B, C, D. Cuman itu yang dia tahu. Itu yang dia kuasai. Maka itu yang disampaikan. Itu yang dia dakwahkan. Tidak usah dia ngeyel untuk mau menyampaikan, mendakwahkan E, F, G, H, I, dan seterusnya. Nah, sebab itu akan membuat dia, ya, dan mengantarkan dia berbicara tanpa ilmu. Ya. Kemudian kalau dia tidak mampu untuk berceramah, ya, ia tidak bisa berceramah dengan baik. Ya, walaupun ini relatif, ya. Nah, ya, tidak bisa
berada di depan umum. Nah, maka dia berusaha berdakwah bisa dengan tulisan. Ya, bisa dengan tulisan-tulisan. Ia membuat tulisan, ya, kemudian dia bagikan kepada orang lain. Dia bagikan kepada orang yang menjadi objek dakwahnya. Nah, kalau dia tidak mampu membuat tulisan, ya, walaupun ringkas, ya, tapi tulisan tersebut berdasarkan ilmu, maka dia cari tulisan, ya, para ulama, tulisan para asatidzah, ya. Nah, yang dia tahu mereka berada di atas, ya, di atas manhaj yang lurus, di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah salaf saleh. Maka itu yang dia jadikan sebagai wasilah dakwahnya. Ya. Nah, ya. Kalau juga tidak mampu seperti itu, ya, maka masih banyak cara yang lain untuk berdakwah. Ya. Dia bisa berdakwah dengan dakwatu bil hal. Ya. Ia mencontohkan, ia memberikan contoh berupa adab dan akhlak kepada orang lain. Baik itu kepada dirinya sendiri, kemudian kepada keluarganya, kepada orang yang dekat dengan keluarganya, tetangganya, teman-temannya, dan seterusnya. Ya, ia tidak pandai ceramah, nulis juga berat bagi dia. Tapi subhanallah, orang yang berilmu yang lihat dia, ucapannya, orang berilmu yang lihat dia, ya, dia berucap, masya Allah, itu betul, itu ada dalilnya. Ya, dia pun diam pada suatu kondisi dan keadaan. Orang yang berilmu yang tahu, dia diam, ada begini, ada dalilnya. Ya, nah, iya, ia membantu sesama. Orang itu pun akan tahu, itu pun berdakwah. Ya, dan lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini, subhanallah, tidak tinggal diam. Kapan ada kesempatan, momen, ya, maka beliau terus berdakwah. Apa yang, ya, menjadi potensi pada diri beliau, iya, beliau kerahkan untuk berdakwah. Dan seharusnya kita pun demikian. Ya, seharusnya kita pun demikian. Di mana saja beliau berdakwah. Ya, nah, sampai, ya, beliau di pasar juga tetap berdakwah. Ketika beliau menyaksikan seseorang yang meletakkan bagian apa istilahnya, jualan yang jelek di bagian bawah, yang bagus yang di bagian atas. Iya. Dan Nabi tahu itu, maka Nabi pun menegur orang tersebut, "Ma hadza ya fulan?" Apa ini wahai fulan? Iya. Kenapa ini diletakkan di bawah? Seolah-olah orang yang akan mau membeli akan menganggap semuanya sama-sama baik. Nabi berdakwah, ya, dan tidak membiarkan itu kemungkaran, ya, tidak membiarkan kemungkaran terjadi di depan mata. Nah, dan tidak boleh seorang mengatakan, ya, biarkan saja, kita masing-masing bertanggung jawab. Ya, memang kita tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain, tapi kita bertanggung jawab melakukan nahi mungkar amar ma'ruf. Ya, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika kita melihat suatu kemungkaran, kita tidak mengambil bagian untuk melakukan nahi mungkar. Itu yang akan kita dimintai pertanggungjawaban. Adapun perbuatan dia melakukan itu, memang masing-masing bertanggung jawab. Ya. Nah, dan jangan tertipu dengan slogan jangan saling menyalahkan. Ya. Nah, jangan saling menyalahkan. Ini kalimat yang indah di telinga.
Tapi kadang diinginkan kepadanya sesuatu yang batil, yakni membiarkan kesalahan begitu saja. Silahkan masing-masing melakukannya. Ya. Padahal Nabi ketika melihat sebuah kesalahan, kekeliruan, ya, beliau tidak biarkan itu kesalahan dan kekeliruan. Ya. Nah, beliau tidak katakan tidak boleh saling menyalahkan, lakukan bami kau. Tidak, jemaah sekalian. Ya. Dan itu juga bagian daripada berdakwah. Tidak mampu itu semua, silahkan lihat potensi kita, mana yang bisa menopang dakwah tersebut. Ya. Mana yang bisa menopang dan sampainya dakwah ini kepada manusia. Ya. Dan setiap orang pasti punya potensi. Ya. Dan dia menyadari, ya, hendaknya dia menyadari potensi yang dia miliki. Di mana potensinya dia? Nah, ini hendaknya seorang penuntut ilmu menghiasi dirinya dengan rambu ini. Ya. Dia berusaha menyampaikan, mendakwahkan ilmu yang sudah dia miliki. Nah, dan terkait dengan bagaimana menyampaikan dan seterusnya, ini akan disebutkan di adab yang ke-7. Ya. Nah, al-amru sabi, perkara yang ke-7 yang juga merupakan adab bagi seorang penuntut ilmu. Dan ini juga rambu bagi setiap penuntut ilmu di dalam berdakwah dan mengamalkan ilmunya adalah al-hikmatu. Al-hikmatu, yaitu berusaha berlaku hikmah. Berusaha berlaku hikmah. Iya. Dan hikmah ini mencakup ucapan dan juga perbuatan. Itu hikmah. Nah, cakupannya. Iya. Adapun apa yang dimaksud dengan hikmah secara definisi, ini akan ada disebutkan oleh Syekh di sini, insyaallah. Ayyakuna mutahalliyan bil hikmati. Ya. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu senantiasa menghiasi dirinya dengan hikmah. Ya. Menghiasi dirinya dengan hikmah. Haitsu yaqulullahu ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam suratul Baqarah ayat 269, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Ya. Diberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Ini menunjukkan orang yang bisa berucap dan berlaku hikmah, sungguh dia mendapatkan nikmat dan karunia khusus. Bukan nikmat umum. Nikmat umum semua manusia dapat. Kadang semua makhluk dapat. Dia mau kafir, muslim, munafik, fasik, dapat semua itu nikmat. Itu namanya nikmat umum. Ya. Nah, kalau ada yang tampan dan ganten, ya, itu nikmat umum. Ya. Sebab semua orang bisa dapat. Kafir, muslim, dan seterusnya. Begitu pula cantik. Ya. Nikmat kesehatan, itu juga nikmat umum. Tapi nikmat yang khusus, hidayatut taufik. Ya. Mendapatkan hidayah dari Allah. Mengamalkan Islam dengan benar. Ini nikmat khusus. Tidak semua, ya, orang dapat. Jangankan setiap makhluk, ya, manusia saja tidak semuanya dapat. Oleh sebab itu ada namanya neraka. Ya. Seandainya semuanya dipastikan dapat nikmat hidayah, tidak ada neraka. Tidak perlu ciptakan neraka. Buat apa?
Kan semuanya sudah dapat nikmat hidayah, berada di atas petunjuk, otomatis mereka taat. Kalau taat, ujung-ujungnya nanti surga. Kan gitu. Iya. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala ciptakan neraka. Ya. Nah, ini nikmat khusus berupa hikmah. Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Ya. Wa man yu'tal hikmah, dan siapa saja yang diberikan kepadanya al-hikmah, maka faqad utiya khairan katsira. Sungguh dia telah mendapat karunia yang sangat banyak. Mendapatkan karunia yang sangat banyak. Wal hikmatu ayyakuna talibul ilmi murabbiyan li ghairihi bima yatakhallaqu bihi minal akhlaqi wa bima yad'u ilaihi min dinillahi azza wa jalla bihaythu yukhatibu kulla insanin bima yaliku bihalihi. Nah, dan hikmah yaitu hendaknya seorang penuntut ilmu yang dikatakan memiliki hikmah, dia benar-benar memperhatikan, membimbing, mengarahkan orang lain. Ya. Membimbing, mengarahkan orang lain. Sesuai dengan dengan akhlak yang wajib dia berhias diri dengannya. Dan dari apa-apa yang agama Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepadanya. Seorang penuntut ilmu, dia mendidik, mengarahkan, membina orang lain. Tidak hanya tahu menyalahkan. Kamu salah. Selesai itu ditinggalkan. Bingung. Terus yang benar apa? Ya. 6. Yang benar yang mana? Ini bid'ah. Taib, bid'ah. Terus yang sunnah mana? Ya. Ini syirik. Wah, kalau yang tauhidnya gimana? Ya. Jangan cuma tahu menyalahkan tapi tidak tahu memberikan solusi. Kalau kita baca hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau setiap kali melarang dari sesuatu, beliau berikan solusi, dan terkadang disertai penyebutan hikmah di balik pelarangan tersebut. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jangan seperti pemadam kebakaran. Ya. Nanti ada kebakaran, ribut, tidak ada apa-apa, diam saja. Ya. Orang tua, subhanallah, cuma tahu nyalahkan anaknya. Kamu salah, diam, jangan ribut. Bingung itu anak. Kenapa jangan ribut? Ya. Untung anaknya sedikit on. Coba kalau anaknya pintar, dia pun akan mendebat bapaknya. Allah berikan saya mulut untuk berbicara. Kenapa disuruh diam? Bukan Anda yang berikan mulut. Ya, kenapa demikian? Karena tidak ada solusi. Maka berikan solusi jemaah sekalian. Ya. Seorang penuntut ilmu tidak hanya sekedar mengkritik, mentahzir, tapi dia berikan solusi. Ya. 6. Dan dia berakhlak dengan akhlak yang utama. Nah, bihaitsu yukhatibu kulla insanin bima yaliku bihalihi. Dia berbicara kepada setiap orang sesuai dengan keadaan dan kondisi orang tersebut. Apa yang cocok, apa yang pas dengan orang tersebut. Ini namanya hikmah. Kalau orangnya berlaku demikian, itu namanya hikmah. Ya. Nah, coba saja ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam hadis-hadis yang sahih, kebanyakannya diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau pertama kali ditanya, ayyu a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling Allah cintai? Beliau katakan apa? Di satu kesempatan beliau katakan as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya.
ketika ada orang lain yang bertanya pertanyaan yang sama, apa kata Nabi? Ya, amalan yang paling Allah cintai itu adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ada lagi yang lain bertanya, apa Nabi katakan? Amalan yang terbaik itu al-jihadu fi sabilillah. Ya. Nah, kenapa jemaah sekalian? Kata para ulama, sesuai yang pas, yang cocok untuk dia, untuk yang si bertanya. Ya. Nah, demikian pula ketika Nabi ditanya, apakah boleh mencium dan memeluk istri di siang hari di bulan Ramadan, maka jawaban Nabi gimana? Nabi katakan boleh. Ya, Nabi katakan boleh. Nah, lalu ada orang lain lagi yang bertanya tentang pertanyaan yang sama. Nabi katakan tidak boleh. Iya. Ternyata yang bertanya pertama itu adalah orang yang sudah agak berusia, ya. Hasrat dan geloranya itu, ya, sudah sedikit madodong. Ya. Ibaratnya lampu 2,5 watt. Ya. Nah, adapun yang kedua yang bertanya itu adalah seorang pemuda yang masih besar geloranya, dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam dosa. Ya. Nah, makanya ya, sesuai dengan keadaan dan kondisi orang yang bertanya. Jangan dikatakan muzakza, goncang ini orang. Ya. Tidak punya pendirian, tidak seperti itu. Ini justru hikmahnya demikian. Ya. Nah, saat ada yang ditanya, apakah kita sudah boleh sholat berjamaah Jumatan? Kita tanya dulu, Anda tinggal di mana? Ya. Luwu Timur, nggak boleh. Di sana zona merah, yang merahnya itu sangat merah. 389. Ya. 6. Sama sekali tidak terkendali. Belum lagi ya, aturan pemerintah di sana sama sekali tidak membolehkan. Lalu kalau ada yang ditanya, bagaimana dengan wilayah yang terkendali? Ya, pemerintah membolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan dan seterusnya. Maka dikatakan apa? Silahkan. Ya. Nah, walikulli maqam maqal. Nah, ini hendaknya penuntut ilmu dia punya hikmah. Iya, sesuai dengan kondisi dan orang yang yang dia hadapi. Nah, dan nanti akan Syekh sebutkan di sini contoh-contoh dari para ulama dan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi itu melakukan sesuatu betul-betul penuh hikmah. Ya. Nah, dan jangan salah paham ya, hikmah itu hanya berlemah lembut. Ya. Pokoknya harus kamu hikmah, maksudnya berlemah lembut terus. Ya. Oh, ini salah paham ini. Ya, ini salah paham itu kalau demikian. Nah, wa idza salakna hadha at-tariqa hasala lana khairun katsirun kama qala rabbuna azza wa jalla wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kalau kita menempuh jalan ini, metodologi ini, niscaya kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 269 tadi. Yaitu siapa saja yang diberikan hikmah, maka sungguh diberikan pemberian yang sangat banyak. Wal hakim huwallazi yunzilul asya' manazilaha. Orang yang hikmah itu adalah orang yang menempatkan segala sesuatu sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan posisinya. Itu orang yang hikmah. Ya.
li'anna al-hakima ma'khudun min al-ihkami wa huwa al-itqan wa itqanu syai'i ayanzilahu manzilatahu. Ya. Sebab kata al-hakim, ya, yang bermakna yang penuh hikmah, ini berasal dari kata ihkam, ya. Dan ihkam itu maknanya itqan. Itqan ini, ya, cukup banyak maknanya, tergantung di konteks kalimat mana dia masuk. Ya. Mutkin. Ya. 6. Mutkin kadang dimaknai dengan profesional. Orang mengerjakan sesuatu mesti mutkin, mesti profesional, diselesaikan dengan baik, tidak asal-asalan dikerja. Ya. 6. Ya. Sempurna, cakap, ya, kredibel dan seterusnya. Itu diantara makna itqan. 6. Dan ketika seseorang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, ya, maka itulah yang disebut dengan hikmah. Ya. Fayam bagi bal yajibu ala talibil ilmi ay yakuna hakiman fi da'watihi. Seharusnya dan sepantasnya lah seorang penuntut ilmu, dia ini hakim, bijak, hikmah, ya, di dalam dakwahnya. Nah, jadi ya, hikmah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Iya, kadang kita mesti berlaku lemah lembut. Kadang kita mesti sedikit tegas. Dan kadang kita mesti sangat tegas. Itu hikmah namanya. Dia tahu kapan mesti berlemah lembut, dia tahu kapan mesti sedikit tegas, dan dia tahu kapan mesti sedikit keras. Ya. 6. Dan ini biasanya tergantung kepada objek dakwah. Siapa yang kita hadapi. Ya. Tergantung siapa yang kita hadapi. 6. Wa qad dzakara Allahu maratiba ad-da'wati fi qoulihi ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tingkatan-tingkatan dakwah di dalam firman-Nya dalam suratul Nahl ayat 125. Ya. Dan serulah, berdakwalah kepada jalan Allah, jalan Tuhanmu, jalan Rabbmu dengan hikmah dan juga dengan mau'izatil hasanah. Ya, dengan nasihat, ya, yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan hendaknya engkau berdebat dengan mereka dengan cara yang terbaik. Nah, ini tingkatan dakwah. Hikmah. Setelahnya nasihat yang baik. Setelahnya berdebat. Itu pun dengan cara yang baik. Ya. Nah, dan masing-masing ini sangat tergantung kepada orang yang dihadapi. Nah, wa dzakara Allah Ta'ala martabata rabi'ah fi jidali ahli al-kitab faqala ta'ala wa la tujadilu ahli al-kitab illa billati hiya ahsan innal ladzina zalamu minhum. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tingkatan yang keempat di dalam berdebat dengan ahlul kitab. Allah berfirman, dan jangan kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali, ya, terhadap orang yang zalim terhadap mereka. Nah, tidak disamakan istilahnya. Tidak disamakan. Nah, kalau ahlul kitab yang tidak berlaku zalim, maka hendaknya kalian berdebat dengan cara yang baik, cara yang terbaik. Berbeda dengan ahlul kitab yang berlaku zalim. Ya. Nah, fayakhtar talibul ilmi min asalibid da'wati ma yakunu aqrabu ilal qabuli. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu dia memilih uslub
metodologi dakwah yang dengan hal tersebut dakwahnya itu mudah untuk diterima. Ya, dakwahnya itu mudah untuk diterima. Wa misalu dzalika. Nah, di sini si Syekh sudah mulai kasih contoh, ya. Fi da'watir Rasuli sallallahu alaihi wasallam jaa'a Arabiyyun fabala fi jihatin minal masjidi faqama ilaihi as-sahabatu yuzajirunahu fanahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walamma qada bawlahu da'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu inna hadhihi al-masajid la tuslihu li syai'in min hadzal bauli wal qadar innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla was salat wa qiraatil Qur'an. Nah, sini beliau kasih contoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, ya, menggunakan uslub yang dengan uslub tersebut, ya, kebenaran yang hendak disampaikan ini mudah diterima. Ya, kebenaran yang hendak disampaikan ini mudah diterima. Nah, ada Arab Badui, ya, Arab yang maksudnya seorang Arab yang ya kebanyakannya mereka jahil, ya, tinggal di pedalaman, tidak mendapatkan pendidikan yang mencukupi, ya. Nah, intinya kurang dari sisi ilmu. Iya. Ini Arab Badui datang ke masjid. Iya. Kemudian dia menuju ke sudut masjid, iya, kencing di situ. Maka para sahabat itu bukan main geramnya, ya, mereka tidak terima itu. Tapi justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat untuk bertindak. Ya. Coba dibayangkan, ada orang masuk ke masjid saat ini seperti saat kita ada di sini, ya. Lalu dia ke sudut masjid ke sana. Dan itu kita lihat. Beda kalau kita tidak lihat. Ya, tapi dilihat. Ya. Nah, ini satu perkara yang dilihat itu lebih mudah kita, ya, menyikapinya dibandingkan yang tidak kelihatan. Itu bisa menimbulkan fitnah. Ya, maaf, apa contohnya? Ya, seperti orang kumpul-kumpul, ada yang kentut. Kentutnya tidak bunyi. Itu bisa menimbulkan fitnah. Fitnahnya apa? Saling curiga dan saling menuduh. Ya. Nah, kan tidak kelihatan. Nah, ini Arab Badui kelihatan. Nampak bahwasanya dia buang air kecil. Makanya para sahabat geram. Ya. Tidak terima. Ya. Nabi justru melarang para sahabat untuk bertindak. Nah, ya. Nabi perintahkan supaya, ya, jangan diganggu, biarkan dia selesaikan kencingnya. Ya, naam. Masya Allah. Nah, ketika selesai kencingnya, maka Nabi panggil dia. Setelah dipanggil, kira-kira apa yang terjadi? Wah, sudah saatnya kita kasih pelajaran ini orang. Ya, dikasih pelajaran pendidikan jasmani. Ya. Bahwasanya sebuah pukulan itu bisa menimbulkan efek kesakitan, ya, gitu. Tidak, jemaah sekalian. Tetapi Nabi kemudian menasihatinya bahwa ini masjid tidak pas, tidak cocok, tidak diperuntukkan, ya, untuk sesuatu berupa kencing, kotoran, tidak. Ini masjid hanya digunakan untuk berzikir, salat, dan membaca Al-Quran. Ya. Nah, ara'aitum ahsana min hadhil hikmah fahadzal arabiyyu in syaraha sadrah waqtana hatta innahu qala Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Bayangkan, ya. Dipanggil baik-baik, suruh duduk baik-baik, dinasihati dengan lembut. Ini masjid bukan tempat untuk BAB, BAK. Ya, ini masjid dipakai untuk zikir, sholat, dan seterusnya.
Padahal kesalahan yang dilakukan fatal tidak? Fatal. Ya. Naam, tempat yang suci dan steril itu dia masukkan najis. Itu fatal. Ya. Tetapi yang melakukannya ini orang yang bodoh, tidak tahu. Ini masjid mau digunakan apa? Bahkan sebagian ulama menyebutkan dia tidak tahu ini masjid atau apa. Makanya wajar. Ya. Nah, buah dari kelemah lembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hikmah beliau menghadapi orang yang jahil bodoh seperti ini, ya, sampai itu si Arab Badui begitu tenang hatinya, luar biasa. Dia setelah mendapatkan ujangan dari Nabi, penyampaian dari Nabi, dia baru tahu dia sudah melakukan dosa, dia sudah melakukan kesalahan besar. Tapi karena cara penyampaian Nabi yang luar biasa, sampai ya, dia katakan apa? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, curahkanlah rahmatmu untuk saya dan Muhammad saja. Dan jangan engkau curahkan rahmatmu untuk selain kami berdua. Bayangkan. Namanya orang bodoh, orang jahil. Iya tuh? Nah, iya. Bayangkan bagaimana penerimaannya dia. Iya. Nah, dan nanti akan ada kita sebutkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyikapi orang yang berbeda. Ya, orang yang berbeda. Iya, di sini disikapi dengan kelembutan. Ya, dan ini salah satu bentuk hikmah, kelemah lembutan. Ya, naam. Dan seperti yang kita singgung tadi, hikmah itu ya adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, pada posisinya, pada kedudukannya. Kadang kita mesti berlaku lemah lembut, kadang mesti sedikit tegas, dan kadang mesti sangat tegas. Nah, saya kira ini jemaah sekalian, ya, akhir pertemuan kita di kesempatan ini, ya, dan rambu yang ketujuh, ya, hendaknya dipegang oleh setiap penuntut ilmu, dia mesti berlaku hikmah. Ya. Termasuk ketika mereka sedang bermedia sosial. Ya. Teman-temannya, warganet alias para netizen, tidak semuanya orang alim. Ya, mungkin kadang ada memang on, ya, ada memang masih berada di alam jahiliyah. Ya, dia komentar, dia mengupload sesuatu, dia tidak tahu itu bahwa itu tidak benar. Apalagi kalau sudah jadi kebiasaannya. Ya. Memang sejak kecil sudah diajarkan selfie. Ya. Nah, sampai dia berusia puluhan tahun masih tetap selfie. Tiba-tiba dia selfie upload ke YouTube, upload ke media sosial, Facebook misalnya. Berteman dengan kita yang sudah hijrah ini, kemudian melakukan tahzir maha dahsyat kepadanya. Apa dan seterusnya. Ini orang tidak tahu, jahil. Apakah itu hikmah namanya? Itu tidak hikmah ya akhi. Bukan juga maksudnya dibiarkan. Oh, enggak apa-apa akhi, silahkan upload lagi. Tidak seperti itu juga maksudnya. Ya. Tapi hendaknya kita menasihatinya, ya, dengan cara yang baik, sebab asalnya dia tidak tahu itu hukumnya. Berbeda dengan orang yang sudah tahu hukum tetapi terkena syubhat. Ya, terkena syubhat. Ini mesti ada sedikit ekstra tegas. Ya, di dalam mengingatkan dia. Taib. Sekira ini jemaah sekalian, nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.